nanas dimakan pakai salad kurang kompak. Buah nanas dimakan pakai salad, cakep. Makannya di pinggir sumur. Malam hari ini guru kita Kiai Nas lagi milad. Kita doain mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Amin ya kurang kompak juga kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama tentunya kita harapkan doa dan barokahnya Sohibul fadilah wal barokah, guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya. Apa-apa yang Allah limpahkan kepada beliau, kita pun kelimpahan daripada barokahnya, ditambah mustajab daripada doa-doanya. Begitu juga yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi Sahibul Majlis, guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Nasrullah Rasid MAG Bertaudi. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, ditambah mustajab daripada doa-doanya. Apa-apa yang dicita-citakannya tentunya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selaku daripada jamiahnya mudah-mudahan kelimpahan daripada barokahnya. Begitu juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Faturi Haq. Mudah-mudahan beliau pun dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begitu juga para imam-imam manakib, seluruh jamaah manakib, Bapak Ibu hadirin yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah. Pada malam hari ini merupakan malam terakhir kita istiqomah di malam Sabtu di bulan Jumadil Akhir. Kemudian terakhir malam Sabtu juga di bulan Desember, sekaligus di tahun 2024. Benar apa benar? Betul apa betul? Benar. Semuanya malam hari ini serba terakhir, di mana pada saat ini ada di antara keluarga kita, ada di antara tetangga kita, ada tentunya di antara jamaah kita yang pada malam hari ini udah sibuk jauh-jauh dari kemarin. Pergi, ada yang ke puncak, benar apa benar? Ada yang mencari tempat-tempat yang nanti ada hiburan, yang nanti ada kesenangan. Tetapi alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kita hidayah, Allah turunkan rahmat kepada kita. Kita disampaikan bisa duduk bersama di tempat ini dalam rangka kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus kita beristighfar dan kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat berserta salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini menjadi umat yang istiqomah daripada ajarannya, sehingga kita berharap
akhir daripada kehidupan kita mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Tadi udah disampaikan oleh guru kita, besok kita akan sudah masuk yang namanya bulan Rajab. Di antara 3 bulan yang diistilahkan oleh Allah, bulan di mana ketika kita melakukan kebaikan, kita beribadah kepada Allah, maka akan dilipat gandakan yang namanya pahalanya. Enak apa enak? Bu, enak apa enak? Ini adalah salah satu keberuntungan kita, dipilih oleh Allah. Malam hari ini kita bisa duduk di dalam suatu majlis, nanti akan sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Itu merupakan awal persiapan kita akan memasuki yang namanya bulan Rajab. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Itu doa nanti yang akan kita baca. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab, berkahilah aku di bulan Sya'ban, sampaikan umurku ke bulan suci Ramadan. Tetapi tidak sembarangan orang. Artinya nanti kita akan persiapkan dari sekarang diri kita. Kita akan masuk yang namanya bulan Rajab. Ada 3 tentunya ketentuan yang harus kita persiapkan ketika kita akan masuk yang namanya bulan Rajab. Yang pertama, apabila sampai saat ini, sampai besok masuk yang namanya bulan Rajab, orang tersebut masih berhubungan dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ada nyanyian, gara-gara sebotol minuman, ada nggak begitu? Dia jalan sempoyongan. Kalau ada antara seorang sampai saat ini dia masih berhubungan dengan yang diharamkan oleh Allah, dengan minum-minuman tersebut, maka sesungguhnya orang itu akan celaka. Buru-buru dah dia minta ampun, dia beristighfar kepada Allah agar dia bisa diselamatkan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut tidak bakal mendapat rahmat, tidak akan mendapat hidayah di bulan Sya'ban. Walaupun tadi udah diajarkan oleh guru kita, kita baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. 70 kali kita baca ba'da maghrib sampai nanti ba'da subuh, kita baca 70 kali. Tetapi kalau memang dia masih melakukan hal yang tersebut, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang rugi. Kemudian yang kedua, ketika dia masuk yang namanya bulan Rajab, dia masih bisa durhaka kepada orang tuanya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Dia masih durhaka kepada orang tuanya. Dia belum bisa minta ampun kepada orang tuanya. Ada dalam satu kisah yang namanya Alqamah. Bu, kenal nggak Alqamah, Bu? Bu, kenal nggak Alqamah? Kenal di mana? Alqamah begitu hebatnya, salah seorang sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa berjumpa dengan baginda Rasul, dia bisa mendengarkan suara Rasul, bahkan bisa seharian bersama baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibadahnya yang luar biasa. Tetapi celaka pada saat ketika akhir daripada kehidupannya, Alqamah tidak bisa membaca namanya kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya ada seorang sahabat lapor kepada ya Rasulullah, Alqamah ketika dia sedang sakaratul maut, dia tidak bisa ya Allah bersahadat ya Allah, dia tidak bisa membaca kalimat thayyibah ya Allah, dia tidak mau membaca kalimat tauhid ya Allah. Akhirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya kalam, tidak bertanya tentang yang lain, tetapi ditanya, apakah Alqamah masih punya yang namanya ibu? Apakah Alqamah masih punya orang tua? Akhirnya tahu bahwa Alqamah masih punya seorang ibu.
Paranin orang tua. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi orang tua daripada ibu Alqamah. Kemudian ditanya, wahai ibu, apakah engkau ridho terhadap anakku yang namanya Alqamah? Ya Rasulullah, aku tidak ridho, aku tidak ikhlas terhadap diri Alqamah. Akhirnya itulah dia. Alqamah tidak mendapat ridho orang tua sampai terakhir ketika dia sakaratul maut. Dia tidak termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah. Akhirnya begitu ibunya ditanya lagi, dipersiapkan yang namanya kayu bakar. Sampai ibunya bertanya, ya Rasul, untuk apakah kayu bakar ini? Akan aku bakar Alqamah. Daripada dia dalam keadaan sakaratul maut, hidup kagak, mati pun kagak. Akhirnya seorang ibu, ya Rasulullah, maka aku ikhlas dan aku akhirnya Alqamah begitu bisa menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, selesai. Inilah pelajaran buat kita ketika kita akan masuk yang namanya bulan Rajab. Beruntung apabila di antara jamaah yang pada saat ini dia masih punya ibu atau punya bapak dalam kehidupannya. Minta ampun. Kenapa? Ridho kita tergantung daripada ridhonya Allah, tergantung daripada ridho orang tua. Ridhollahi bi ridhol walidaini, subtullahi bi subtil walidaini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang harus kita perhatikan. Apabila sampai yang namanya masuk di bulan Rajab, dia masih sama saudaranya, sama tetangganya, dia putus yang namanya hubungan silaturahim, maka di sini pun orang ketika di bulan Rajab dia melakukan kebaikan, maka kebaikannya tersebut tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada nggak yang di antara jamaah kita yang malam hari ini, gua nggak mau datang, gua nggak mau datang, nggak enak sama bulan habis orangnya begitu. Ada nggak kira-kira? Ada nggak bu, kira-kira bu? Yang mana orangnya? Kayaknya nggak semangat banget nih kayaknya. Hidup jamaah manakib. Emang ini nah. Artinya mari sama-sama dalam kesempatan di malam hari ini. Ini merupakan malam yang terbaik ketika kita melaksanakan istiqomah. Apa yang diajarkan oleh guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Dia saja yang ngomong, apa suaranya kurang kencang ya? Kayaknya nggak semangat banget Kiai ini. Kayaknya nggak ikhlas banget apa nih? Apa yang diajarkan oleh guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Mari sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita mengikuti, bukan hanya kita sekedar mendengarkan, tapi coba renungkan apa yang diucapkan oleh beliau, kita amalkan dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan bisa selamat dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Coba kalau kita yang udah dibuktikan. Kemarin ada salah seorang imam guru kita, Kiai Fahrudin, benar gak? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang cinta, benar-benar cinta mati kepada guru dan orang tua kita, Abah Kiai Junaidi Al-Baghdadi. Akhirnya kalau saya pikir-pikir, orang-orang yang benar-benar cinta kepada beliau, orang-orang yang benar-benar istiqomah ketika melaksanakan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, coba lihat, semuanya rata-rata ketika wafat bertemunya yang namanya malam Jumat. Benar. Tuh. Ini adalah ketika kita dipanggil oleh Allah, ketika kita dah akhir daripada kehidupan kita, kita bisa yang namanya menemui malam Jumat. Insya Allah doa-doa kita diijabah, kemudian dosa-dosa kita dikurangi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah, ayolah berpikir. Artinya ini, mari sama-sama apa yang tentunya kita laksanakan di tempat ini, dimanapun yang namanya zikir manaqib,
Mari sama-sama. Bukan hanya kita ucapkan di dalam lidah aja, bukan hanya kita keluar dari mulut begitu aja, tapi masukkanlah di dalam hati, kemudian resapkan dalam diri kita. Insya Allah itu akan berasa. Maka ketika kita akan merasa tersebut, ada kenikmatan yang kita rasa dalam diri kita. Tadi udah disampaikan oleh guru kita, Abah Kiai Baturiha. Besok insya Allah terakhir yang namanya malam Rebo. Insya Allah, alhamdulillah, kebetulan malam tersebut saya berjamaah di Kemandoran. Insya Allah dapat berkahnya Kiai. Karena malam itu juga pun saya akan melaksanakan istiqomah. Ini adalah salah satu yang Allah berikan, yang Allah tentukan kepada jamaah khususnya yang ada di Kemandoran. Apa yang dulu pernah saya laksanakan beberapa tahun yang lalu, insya Allah besok walaupun guru dan orang tua kita, Abah Kiai Nas mungkin beliau ada di tempat gurunya atau tempat al-maqbulah Kiai Haji Abdul Hamid Hussein, ya. Jadi saya mohon ridhonya, mohon ikhlasnya akan saya laksanakan, terutama malam tersebut kita mensiarkan yang namanya malam bulan Rajab, datangnya pas malam tersebut. Dari sore insya Allah ba'da isya kita sudah mulai dengan membaca sholawat kepada baginda Rasul. Kemudian kita kirimkan tentunya pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid kepada arwah orang-orang tua kita. Mudah-mudahan seluruh jamaah dimanapun, khusus yang ada di Kemandoran, dimanapun yang sampai malam tersebut dia masih dalam rangkaian jamiah dzikir manakib, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibarat perjalanan